Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kegiatan diskusi panel dengan tema sistem seleksi CPNS terbaru dan implikasinya terhadap Smart ASN dan manajemen ASN. Isu ini sedang hangat dibicarakan setelah muncul rencana sistem seleksi CPNS baru yang memungkinkan peserta tes dilakukan tidak secara serentak dengan nilai yang berlaku beberapa tahun serta pengulangan subtes yang bagi yang belum lulus. Melalui forum ini kita akan mengupas berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun yang menolak, serta melihat bagaimana kebijakan ini berpengaruh terhadap upaya kita mewujudkan Smart ASN dalam tata kelola manajemen ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Dalam diskusi kali ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya empat rekan panelis yang luar biasa. Dari tim Pro ada Teh Zuraida dan Kang Azhardi yang akan menyampaikan pandangan mereka dari sisi pro dan mendukung kebijakan ini. Kemudian ada Teh Silvi dan Kang Rian yang akan menyampaikan pandangan dari sisi kontra yang melihatnya adanya potensi permasalahan dari kebijakan ini. Mari kita mulai sesi pertama dengan pemaparan pendapat awal dari pihak masing-masing. Mangga dipersilakan dari tim Pro. Baik, Teh Wina, terima kasih atas kesempatannya. Saya cukup setuju ya dengan adanya sistem baru ini karena ini tuh seperti angin segar. Saya berpandangan bahwa sistem seleksi CPNS terbaru ini merupakan langkah maju menuju Smart ASN. Melalui seleksi yang dilakukan non-serentak dan hasil tes yang berlaku dalam jangka waktu tertentu, negara menunjukkan kesiapan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ini mencerminkan nilai adaptif dan kompeten dalam Smart ASN karena sistem ini mendorong efisiensi, fleksibilitas, dan pembelajaran berkelanjutan. Ya, betul sekali ya kata Teh Zuraida. Selain itu juga, saya setuju dari sisi manajemen ASN, sistem ini memudahkan perencanaan untuk rekrutmennya. Instansi bisa membuka formasi sesuai kebutuhan tanpa menunggu seleksi nasional besar-besaran. Hal ini juga mempercepat pemenuhan SDM di daerah yang kekurangan pegawai dan menghemat biaya seleksi karena peserta tidak harus mengulang seluruh tes. Jadi sistem ini bukan hanya efisien, tapi juga mendukung transparansi dan keadilan. Iya, baik itu dari kelompok yang pro. Terima kasih kepada Teh Zuraida dan Kang Azhardi. Mari kita sekarang simak mungkin tanggapan dari kelompok kontra. Mangga untuk kelompok kontra, tim kontra Teh Silvi dan Kang Rian. Oke, baik, Teh Wine. Terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju ya jika sistem seleksi CPNS ini memiliki niatan yang baik, terutama dalam memberikan fleksibilitas waktu dan efisiensi. Tapi secara realistis masih banyak tantangannya, terutama terkait keadilan antar peserta ketika tes dilakukan secara non-serentak. Perbedaan waktu pelaksanaan akan berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan seperti peluang kebocoran materi ujian. Selain itu juga ada resiko penyalahgunaan data dan manipulasi dari hasil tes. Apalagi jika sistem tidak memiliki mekanisme pengamanan dan audit yang kuat. Dari perspektif prinsip akuntabel dalam Smart ASN pun sistem ini sulit diaudit secara serentak sehingga akan berpotensi menurunkan transparansi dan kepercayaan dari masyarakat. Mungkin itu Teh Wine. Aryan bisa Ya, ditambah. Ya, menambahkan Kang ya Rian. dari sudut pandang manajemen ASN ya sistem ini bisa menimbulkan kompleksitas masalah baru ya. Pengolahan data hasil tes yang berlaku selama 2 tahun ya tentunya akan memerlukan sistem informasi yang aman ya, terintegritas dan diawasi ketat. Yang kedua, jika infrastruktur digital di daerah belum siap ya, bisa terjadi ketimpangan antar wilayah ya. Akhirnya justru sistem yang dimaksudkan efisien tidak bisa menimbulkan ya
bisa menimbulkan tumpang tindih ya dan kebingungan administrasi gitu ya. Yang saya lihat ya, pandangan saya. Eh, Dari Kang Rian, mungkin ada yang ingin disanggah lagi dari tim pro. Dipersilahkan. Mungkin tidak setuju atau menyanggah, Mangga Teh atau Kang Azhar. Baik, sebenarnya saya juga memahami adanya kekhawatiran masalah kebocoran soal ini, ditambah dengan adanya kesenjangan digital. Tapi justru ini tuh jadi momentum buat BKN dan instansi pemerintah untuk memperkuat sistem digital dan SPBE. Bukan, bukankah Smart ASN memang ditunjukkan agar ASN dan lembaganya melek teknologi dan siap dengan adanya transformasi digital? Oke, betul. Tapi untuk saat ini kesiapan teknologi antar daerah masih belum merata. Di daerah dengan keterbatasan sarana CAT, sistem non serentak itu justru akan memperlambat, bukan mempercepat. Jadi, menurut saya reformasi ini perlu diimbangi dengan pembangunan dan peningkatan kompetensi antar daerahnya. Ya, itu dari tim kontra. Mungkin ada pembelaan lagi atau statement kembali Saya mau dari pembelaan dari pro. menyanggah lagi ya, tidak seperti itu Boleh, Mangga Kang. ketika kita tidak jangan harus terjebak dalam pola lama. Dunia kerja sudah berubah cepat. Sistem seleksi yang fleksibel seperti ini adalah bentuk disrupsi yang positif agar ASN kita lebih adaptif dan kompeten menghadapi era digital ya. Mungkin ada tanggapan lagi? saya setuju dengan semangatnya Kang Ajar ya. Tapi perubahan sistem seleksi jangan hanya fokus pada efisiensi teknis saja gitu ya. Kita Hmm, harus lihat juga yang juga memastikan integritas dan kesetaraan kesempatan gitu ya. Jika sistemnya belum siap ya, dikhawatirkan eh, malah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja BKN gitu ya dan proses seleksi ASN gitu ya. Itu menurut saya. oke. Sudah, Kang Rian? Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih Gitu. atas pandangan yang sangat menarik ya dari kedua belah pihak. Baik, terima kasih tanggapannya sangat berimbang. Kita bisa melihat bahwa kebijakan ini memiliki dua sisi ya, dua sisi, sisi efisiensi dengan segala kemudahannya, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kesiapan sebuah sistemnya. Kita melihat bahwa Smart ASN ini tidak hanya soal teknologi dan fleksibilitas, tetapi juga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan sistem rekrutmen ASN di masa depan. Baik rekan-rekan panelis dan para peserta diskusi, kita telah mendengarkan berbagai pandangan yang beragam. Dari sisi pro, kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, serta mendukung digitalisasi rekrutmen ASN yang selaras dengan visi Smart ASN. Namun dari sisi kontra, sebagaimana tadi diutarakan, muncul kekhawatiran terkait potensi ketidakadilan, kesenjangan fasilitas di antar daerah. Memang kita tahu sendiri ya, secara tidak langsung Indonesia belum seragam terkait tentang pembangunan fasilitas serta kesiapan sistem dan regulasi pendukungnya di setiap daerah pasti masih berbeda. Di mana pasti ada perkataan yang tinggal di kota yang mempunyai banyak uang lah yang mempunyai kesempatan untuk mengikuti tes ini. Maka kita dapat simpulkan sistem seleksi CPNS terbaru ini merupakan langkah inovatif yang potensial, namun membutuhkan pengawasan, kesiapan infrastruktur, dan regulasi yang matang agar benar-benar mendukung prinsip good governance dan smart ASN yang kita citakan bersama. Terima kasih kepada seluruh panelis atas paparannya yang sangat konstruktif dan kepada seluruh peserta yang telah menyimak dengan antusias. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya diskusi ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Waalaikumsalam. Teteh. Sama.